Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Kolbuna TV, kembali lagi bersama kita di Kolbuna TV, channel dakwah media Islam inspiratif. Pada kali ini kita akan berbicara atau ngobrol santai bersama Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Persis yang akan membahas tentang pola gerak dakwah pimpinan cabang Pemuda Persis di Sukarsik ini. Maka dari itu mari kita sambut, inilah dia Kang Anwar. Silakan Kang. Di sebelah kiri saya ada Kang Anwar, beliau sebagai Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Persis Sukarsik periode 2000 berapa Kang? 2025 sampai dengan 2025, masih panjang perjalanan beliau sebagai Ketua PC Pemuda Persis Sukarsik ini. Baik Kang, supaya mengefektifkan waktu nih, kita akan berbicara tentang pola gerak dakwah Pemuda Persis di Sukarsik nih Kang. Nah mungkin sebagai grand design atau formulasi bagaimana peta gerak dakwah yang ada di PC Persis Sukarsik ini Kang, gitu Kang. Untuk pimpinan cabang Pemuda Persis Sukarsik di periode 2022-2025 ya, gerakan dakwahnya terfokus di yang pertama lewat sosial, terus ekonomi, juga terfokus di kaderisasi. Di kaderisasi. Ya, sosial, ekonomi, dan kaderisasi Kang ya. Nah dari sosial mungkin Kang, program yang direncanakan atau yang sudah terencana itu seperti apa Kang? Dari sosial kita yang sudah berjalan itu ya, yang berjalan tuh lewat santunan fakir miskin, terus juga membantu jamaah itu ya yang tidak mampu dalam kesehatan itu. Berarti ada tadi santunan anak yatim ya, santunan fakir miskin ya, dan tadi di bidang kesehatan berarti membantu masyarakat ya, membantu masyarakat untuk misalkan kalau harus dirawat di rumah sakit, kita perjuangkan untuk bagaimana caranya supaya keluarga tersebut bisa diringankan lah dalam biaya dikawal. Misalnya ada jamaah nih, atau masyarakat yang sedang sakit, karena kan gini, masyarakat itu kan bingung kalau sakit itu seperti apa, dengan birokrasinya, dengan aturan-aturan yang ada, harus berangkat dulu ke BPJS kan gitu ya, ribet. Sedangkan orang sakit itu harusnya ke rumah sakit, sehat pulang. Nah, Pemuda Persis Sukarsik yang saya tangkap tadi itu membantu masyarakat mulai mungkin dari penjemputan, pemberangkatan, pengurusan berkas-berkas, administrasi dan lain-lain sebagainya itu Kang. Dari segi tadi sosial. Nah, yang kedua tadi berbicara masalah ekonomi. Mungkin ini yang menarik nih. Jarang sekali ada pemuda yang konsen di bidang ekonomi untuk saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang ekonom hampir biasanya para sepuh gitu kan, dan itu biasanya individual, perorangan. Sekarang ada sebuah metode atau sebuah program dari PC Persis Sukarsik berbicara masalah ekonomi. Nah itu formulasinya atau programnya seperti apa Kang? Untuk ekonomi berawal kita membaca dari potensi para kader di pemuda ya. Karena di PC Pemuda Persis Sukarsik tidak semua asatid, mahasiswa itu kan, ada juga yang pengusaha gitu ya. Maka di sini kita membagi gitu ya dalam gerakan dakwah sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang punya potensi di ekonomi ya kita kembangkan untuk bisa menjadi jalan dakwah bagi Pemuda Persis. Ya alhamdulillah udah berjalannya beberapa tahun, yang mana nanti dari ekonomi tersebut hasilnya kita distribusikan untuk gerakan dakwah jamiah juga
yang terutama untuk pengembangan pesantren. Jadi hasil dari ekonomi Ya. itu, program ekonomi itu kembali lagi kepada jamiah, Kemudian ya, masyarakat gitu. terutama untuk para yang kita pikirkan itu para asatid. Para asatid. Ya, jadi bagaimana caranya para asatid itu fokus di pendidikan lah, itu di dalam mengajar, tidak berpikir tentang bagaimana pengadaan biaya gimana gitu ya untuk Rotiba itu. Nah, makanya di sini kita terbangun untuk membangun ekonomi di Sukaresik supaya lebih maju gitu. Menarik nih, berbicara tadi asatid, Kang ya. Karena realitanya di kita itu untuk kesejahteraan para ustadz, para pengajar, baik tingkat awal misalnya diniyah atau sekolah agama, sampai dengan tingkat mu'alimin sekalipun, dari segi kesejahteraan masih sangat minim. Dibandingkan dengan kebutuhannya yang banyak, kesejahteraan itu menjadi sebuah permasalahan utama mungkin saat ini. Nah, karena harusnya kan asatid fokus mengajar, kan tadi kata Kang itu, fokusnya mengajar. Kalau kondisi ekonominya, misalnya dalam kondisi kurang sejahtera, akhirnya ngajarnya juga jadi asal-asalan begitu. Iya, seperti itu. Nah, betul Kang. Nah, program ekonominya Kang ya, yang sudah berjalan atau rencana program dari PC Sukaresik itu jenisnya apa aja Kang? Di PC Persis Sukaresik, alhamdulillah pemuda Persis Sukaresik juga kerjasama dengan Persis beserta otonom ya, sehingga dibentuk lembaga tim pengembang ekonomi jamiah. Tim pengembang ekonomi jamiah. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah mempunyai isi ulang air minum ya, isi ulang air minum RO. Air minum ya, si ulang ya, RO gitu ya. RO. Alhamdulillah itu udah berjalan sekitar dari 2016 kalau nggak salah. 2016. Mulai 2016. Dan yang terbaru sekarang dalam perikanan. Perikanan. Ya, jadi budidaya ikan dengan sistem bioflok. Bioflok. Ya, karena di Sukaresik ini kan bisa disebut minim lahan juga minim air. Makanya kita ambil sistem bioflok. Bioflok. Berarti berbicara, kalau bioflok yang saya paham itu ikan kan ini? Ya. Itu ikannya ikan apa? Ikan nila. Ikan nila. Berbicara masalah bioflok Kang ya, berarti kalau yang saya paham itu membutuhkan biaya yang lumayan besar. Itu biaya bioflok itu berapa kan kira-kira? Yang kemarin kita pengadaan 6 kolam ya. 6 kolam dengan ukuran diameter 5. Itu menghabiskan biaya sama bibit sama pakan sampai panen itu 75 juta. 75 juta? Itu sudah sama mesin segala macam itu. 75 juta. Ada usaha pemuda PC Pemuda Persis Sukaresik yang bisnisnya gak main-main kalau saya kan. Kalau modal 70 juta itu tidak main-main, berarti sangat serius kan di sana. Pertanyaan pemodalnya dari mana itu? Awalnya sih pertama dari jamaah. Waktu pas mulai merintis itu ya, dari jamaah. Nah, untuk kesininya adalah untuk proses pengembangan kita kerjasama investor. Pertama dari uang jamaah Kang tadi ya, berarti ada gotong royong untuk keseriusan di bidang usaha pemuda ini kan. Yang kedua tadi adanya investor, berarti betul ini bisnis yang dikembangkan secara serius kan. Nah itu dari bisnis. Alhamdulillah. Untuk yang lainnya Kang, mungkin program yang lain kayak seperti dagang atau apa gitu kan, ada gitu Kang? Untuk yang lainnya kami juga pasti ya kedepannya ada bidang-bidang usaha yang lain. Malah yang sekarang juga selain dari isi ulang dan bioflok, kita main di atribusi juga. Atribusi. Kebetulan kemarin kita mencetak beberapa beberapa peci ya untuk dijual di jamiah ya, untuk sebagai mungkin bisa disebut juga dakwah atribusi lah. Oh, jadi peci jamiah. Ya, jamiah. Peci pemuda atau? Pemuda, yang awalnya peci pemuda Persis, selanjutnya setelah habis kita bikin lagi peci Persis. Peci. Oh, jadi yang mau pesan jamiah Persis ataupun siapapun itu
atribusi bisa nanti nah, berarti itu berbicara tentang konsep hasilnya, Kak. Yang selama ini dari RO tadi ada, yang kedua biovlog, lalu ada peci, itu hasilnya sudah seperti apa? Mungkin kalau nominal agak sulit ya, Kak. Nah, hasilnya seperti apa? Itu digunakan untuk apa aja gitu? Yang pertama dari RO ya, yang paling lama. Alhamdulillah dari usaha isi ulang kita bisa untuk beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan untuk santri sanawiyah dan muallimin. Dan muallimin juga alhamdulillah untuk pesantren 42, alhamdulillah untuk air minum bisa istilahnya bisa tersuplai lah dari isi ulang itu. Kalau itu kan hampir 10 galon per hari. Per hari 10 galon pesantren Sukarsik gitu ya? Ya, alhamdulillah dari RO dari 2016 terasa lah gitu untuk pergerakan dakwah di Jamiah, untuk pesantren, terus untuk beasiswa pendidikan juga. Nah, menarik, beasiswa pendidikan. Pemuda Persis, PC Pemuda Persis Sukarsik sudah bisa membeasiswai gitu ya para kader-kader kader-kader calon mujahid pendakwah gitu. Itu kalau yang apa namanya, jumlahnya ada berapa sekarang yang dibeasiswai? Untuk sekarang untuk santri sanawiyah ada 2 orang. 2 orang. Santri sanawiyah. Terus untuk muallimin ada 8 orang. Terus untuk tahun ini mulai ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Yang kuliah. Dibiayai juga oleh kita, oleh Pemuda Persis. Ya. Ada 2 orang, yang mana kita sekarang bisa sampai ke yang kuliah. Alhamdulillah kemarin setelah terbentuknya PJTU KLP Sukarsik, kita kerjasama dengan KLP Sukarsik untuk beasiswa pendidikan. The real business. Karena kalau dalam konsep Islam itu bisnis itu orientasinya untuk dakwah. Yang saya pahami gitu kan. Kayak dulu Abdurrahman bin Auf, apa namanya, Islam ada sampai saat ini itu tidak kita bisa tidak dipungkiri, itu dari orang-orang kaya itu, dari para pebisnis yang dimana orientasi bisnisnya itu dakwah untuk Islam. Dengan permasalahan saat ini kan yang terjadi itu, bagaimana sekarang para pembisnis itu hanya individual untuk memperkaya diri sendiri gitu kan, orientasi bukan ke dakwah lagi ya, hanya sedikit lah yang disisihkan untuk kemajuan Islam. Tapi di PC Pemuda Persis Sukarsik ini yang tadi saya pahami, nah ini hampir seluruhnya itu untuk pengembangan dakwah Islam ini. Wah, ini luar biasa kan. Nah, selanjutnya mungkin ke depannya kan, target rencana dari ekonomi ini sendiri itu seperti apa? Untuk target kita sih nggak begitu punya target yang tinggi ya. Yang pasti tujuan kita membentuk tim ekonomi ya, intinya ingin adanya perubahan khususnya di PC Persis Sukarsik, adanya perubahan yang mana nanti kalau berbicara hasil, niatnya kita ada perubahan, insya Allah kalau hasilnya bakal ada lah gitu. Mantap, luar biasa. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat Jamiah atau asatid, atau tadi ada dari Pemuda Persis itu sendiri, itu seperti apa kan? Untuk target kedepannya kita berharap ya untuk para asatid seperti yang tadi, biar fokus dalam khusus mengajar lah ya. Kita siapkan nanti kedepannya satu asatid itu ada satu usaha, yang mana asatid tidak terlibat dalam usahanya, tapi hasil dari usaha tersebut kita berikan kepada asatid. Diberikan lapak usaha. Lapak usaha, cuman tidak mengelola, tapi hasilnya untuk asatid. Dikelola oleh PC Pemuda Persis Sukarsik. Oleh tim pengembang ekonomi. Tim pengembang ekonomi itu. Lalu nanti hasilnya ke usaha tersebut. Usaha tersebut. Jadi usaha itu punya lapak bisnisnya itu.
tapi tetap fokus dakwah dan ngajarnya, dan hasilnya nanti ke Ustadz itu luar biasa. Itu the real business Islam. Selanjutnya Kang, masalah kaderisasi nih. Tadi kita sudah berbicara masalah ekonomi, masalah sosial, masalah ekonomi, dan sekarang kaderisasi. Tentunya yang namanya organisasi itu harus ada kaderisasi. Jangan sampai terputus hanya di, misalnya dari angkatan Kang Anwar ini luar biasa bikin program, tapi lupa menyiapkan siapa generasi penerus pelanjut Kang Anwar ini, gitu kan? Ya, itu programnya seperti apa, Kang? Yang pertama kita untuk proses kaderisasi lewat beasiswa pendidikan, terus lewat kajian-kajian juga bagaimana kita menguatkan para kader dalam berjamiah. Untuk beasiswa pendidikan juga kita tidak hanya semata-mata cuman membantu biaya, tapi kita juga sering sengaja gitu ya menengok istilahnya kader-kader kita yang lagi pesantren, ditengok untuk merawat penjamihan mereka itu supaya terasa juga sama mereka gitu, bukan hanya perawatan kader gitu Kang ya. Jadi tidak hanya dikasih uang sekolah di sana, tapi dirawat terus. Ada ditengok, nanti ketika pulang ke kampung ke Sukarsik langsung diikut sertakan dengan kajian-kajian pemuda. Tadi kan karena ada kajian di sana. Yang lain ada gak Kang? Untuk program kaderisasi ini atau program yang lainnya? Untuk yang lainnya mungkin kondisional itu ya, kondisional untuk ada juga untuk merawat para kader itu untuk menjaga ritme juga ya, ritme gerakan. Kita paling mengadakan acara-acara kajian di luar Sukarsik, misalkan ke alam, supaya ritme gerakan juga terjaga. Jadi ada hiking, camping gitu kan, pemuda banget gitu lah kalau bahasanya seperti itu. Nah, berbicara fenomena saat ini nih Kang, saya sangat khawatir kalau berbicara masalah konteks pemuda atau remaja di saat ini, generasi milenial. Berbicara masalah moral, masalah akhlak kan luar biasa. Berbicara sekarang kemaksiatan pemuda sangat difasilitasi. Judi slot katakan, prostitusi online, apapun itu sekarang dimudahkan. Nah, yang khawatir kan gini Kang, di PC Sukarsik secara umum, di Kecamatan Sukarsik, pesantren Persis Sukarsik, 42 Sukarsik itu, sekarang baru ada jenjangnya itu sampai ke tingkat sanawiyah atau SMP. Dari mulai tadi Kober, ada RA juga, ada diniyah, lalu sanawiyah. Nah, sedangkan kalau sesudah sanawiyah ini, anak-anak sanawiyah itu SMP itu kalau dilepas, ini khawatir. Kita bangun polanya luar biasa. Tadi PC Sukarsik, PC Pemuda Persis Sukarsik membangun pola kaderisasi, penguatan jamiah, lalu tadi sosial, dilatih anak pemuda itu, lalu ekonominya juga, kajian-kajian juga. Saya khawatir ketika kalau jenjang pendidikan hanya sampai ke sanawiyah, itu nanti kita akan mentah lagi. Karena banyak juga kabar burung mungkin tentang pembentukan penting tidak dibentuknya jenjang pendidikannya lebih tinggi atau mualimin gitu kan, setingkat SMA di PC Sukarsik. Menurut Ketua PC Pemuda Persis Sukarsik seperti apa? Saya rasa itu sangat penting ya. Karena apa? Kalau sudah terbentuk mualimin di Sukarsik, itu bisa lebih memudahkan juga untuk PC Pemuda Persis Sukarsik ataupun Persis dalam proses kaderisasi. Intinya kita lebih gampang untuk mewariskan gerakan-gerakan dakwah di Sukarsik. Jadi yang kita bina dari tingkat sanawiyah bakal terus terpantau kalau di Sukarsik sudah ada mualimin. Berarti menurut Ketua PC Pemuda Persis sebuah keharusan mungkin ya? Keharusan untuk memudahkan dalam kaderisasi. Betul. Intinya juga ya untuk meningkatkan pendidikan
di Persis, khususnya di Sukaresik gitu. Nah, terkait program Kang tadi, program kaderisasi. Ya. Itu selain yang tadi dibicarakan oleh Akang, ada lagi gak yang lain Kang? Untuk saat ini alhamdulillah kita bergerak juga ya di budaya literasi, bagaimana literasi ya, untuk lebih mungkin ya intinya lebih mencerdaskan kadar-kadar lah. Alhamdulillah juga di tahun 2021 ya 2021 kalau kita juga mampu gitu ya untuk menjadi juara dari pemuda pelopor. Pemuda pelopor di bidang literasi. Literasi. Alhamdulillah itu dari Sukaresik gitu ya, perwakilan dari Sukaresik. Kita juga di pimpinan cabang Pemuda Persis Sukaresik dibentuk lembaga riset di PC Pemuda Persis Sukaresik. Lembaga riset. Alhamdulillah menghasilkan karya gitu ya. Menghasilkan karya sebuah buku. Buku apa Kang? Tauhid Gerakan. Alhamdulillah itu hasil karya dari Pemuda Persis Sukaresik. Jadi tim PC Pemuda Persis Sukaresik ya, membuat sebuah buku tentang Tauhid Gerakan. Ya intinya untuk bagaimana kita lebih menguatkan gerakan dakwah di Sukaresik dengan berdasarkan tauhid. Wah, tauhidnya juga yang menambah kekuatan gitu ya untuk keyakinan dalam berdakwahnya gitu. Itu diperjualbelikan ya Kang? Itu diperjualbelikan. Ya kita juga kerjasama dengan tim pengembang juga. Kita cetak, ya kita dijual juga untuk para kadar itu. Jadi nyambung ya. Dimasuk ke tim pengembang ekonomi ya, tadi, nanti diperjualbelikan. Nanti nih, yang mau beli tentang Tauhid Gerakan itu seperti apa, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di layar HP atau di layar Anda. Gitu Kang ya? Ya. Mungkin seperti itu bincang santai kita dengan Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Persatuan Islam Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Saya aturkan terima kasih Kang Anwar sudah membersamai kita ngobrol santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.